Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Dr. Niswatin, SPD, SE, MSA, selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Syariah. Pada kesempatan kali ini, saya dan rekan-rekan saya akan mempresentasikan materi yang berjudul PSAK status 7, yaitu Akuntansi Ijarah. Sebelumnya, perkenalkan saya Dinda Safira Arum selaku moderator, dan pada kesempatan kali ini saya dibersamai oleh rekan-rekan saya. Yang pertama ada Nur Ain Paudi dengan NIM 9214224040, lalu ada Ayun Sidu dengan NIM 9214222166, kemudian ada Miftah Abbas dengan NIM 9214222168. Baik, materi kami akan membahas terkait poin-poin ini. Yang pertama itu ada tujuan dan ruang lingkup, kemudian ada definisi, dilanjutin dengan karakteristik, lalu ada pengakuan dan pengukuran, kemudian ada penyajian, dan yang terakhir ada pengungkapan. Langsung saja, materi pertama akan disampaikan oleh Miftah. Kepada Miftah, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Jadi yang pertama itu ada tujuan. Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi ijarah. Selanjutnya, ruang lingkup. Pernyataan ini diterapkan untuk entitas yang melakukan transaksi ijarah. Oke, selanjutnya ada definisi. Jadi, ijarah adalah akad pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu aset dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa atau ujrah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan aset itu sendiri. Sewa yang dimaksud adalah sewa operasi atau operating lease. Oke, selanjutnya ada karakteristik. Nah, ijarah sendiri yaitu merupakan salah satu akad yang ada dalam Islam, yaitu di mana sewa menyewa objek ijarah tanpa perpindahan maupun manfaat, perpindahan risiko maupun manfaat yang terkait kepemilikan aset terkait dengan atau tanpa wad atau memindahkan kepemilikan dari pemilik atau mujir. Nah, kepada penyewa atau mustajir pada saat tertentu. Kemudian, karakteristik kedua ini yaitu perpindahan kepemilikan suatu aset yang diijarahkan dari pemilik kepada penyewa. Nah, dalam ijarah muntahiyah bitamlik ini dilakukan jika akad ijarah ini telah berakhir atau diakhiri dan aset ijarah ini telah diserahkan kepada penyewa dengan membuat akad terpisah. Nah, secara itu ada beberapa poin. Yang pertama itu ada hibah, kemudian penjualan sebelum akhir masa akad, kemudian ada penjualan pada akhir masa akad, kemudian yang terakhir ada penjualan secara bertahap. Nah, lalu karakteristik yang ketiga ini di mana pemilik itu dapat meminta penyewa untuk menyerahkan jaminan atas ijarah untuk menghindari resiko. Resiko apa? Resiko yang kemungkinan akan terjadi oleh pemilik gitu, yang mungkin bakalan terjadi. Kemudian yang karakteristik terakhir, kemudian ada penjualan secara bertahap. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ayun. Kepada Ayun, dipersilahkan. Baik, selanjutnya ada pengakuan dan pengukuran. Akuntansi pemilik atau muzir ada terbagi menjadi beberapa. Yang pertama ada biaya perolehan. Biaya perolehan objek ijarah yang berupa aset tetap mengacu ke PSAK 16. Aset tetap dan aset tidak berwujud mengacu ke PSAK 19 aset tak berwujud. Yang kedua, penyusutan dan amortisasi. Objek ijarah disusutkan atau diamortisasi jika berupa aset yang dapat disusutkan atau diamortisasi sesuai dengan kebijakan penyusunan dan amortisasi untuk aset sejenis selama umur manfaatnya atau umur ekonomis. Yang ketiga ada pendapatan dan beban. Pendapatan sewa selama masa akad diakui pada saat manfaat atau aset telah diserahkan kepada penyewa. Yang kelima,
ada pemindahan kepemilikan. Pada saat perpindahan kepemilikan, objek ijarah dan pemilik kepada penyewa dalam ijarah mutahiyah bitamlik dengan cara yang pertama ada hibah, yang kedua penjualan sebelum berakhir masa akad, yang ketiga penjualan setelah masa akad, yang keempat penjualan secara bertahap. Untuk akuntansi penyewa ada beban. Beban sewa diakui selama masa akad pada saat manfaat atas aset telah diterima. Yang kedua, perpindahan kepemilikan ada pada saat perpindahan kepemilikan objek ijarah dari pemilik kepada penyewa dalam ijarah mutahiyah bitamlik dengan cara yang pertama hibah, yang kedua pembelian sebelum masa akad berakhir, yang ketiga pembelian setelah masa akad berakhir, yang keempat ada pembelian secara bertahap. Jual dan ijarah. Transaksi jual dan ijarah harus merupakan transaksi yang terpisah dan tidak saling bergantung atau ta'aluk, sehingga harga jual harus dilakukan pada nilai wajar. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Ain Paudi. Baik, selanjutnya ada penyajian. Pendapatan ijarah disajikan secara neto setelah dikurangi beban yang terkait, misalnya beban penyusutan, beban pemeliharaan dan perbaikan, dan sebagainya. Berikutnya pengungkapan transaksi ijarah dan ijarah mutahiyah bitamlik. Yang pertama ada pemilik, penjelasan umum isi akad yang signifikan yang meliputi tetapi tidak terbatas pada beberapa ketentuan, nilai perolehan dan akumulasi penyusutan untuk setiap kelompok aset ijarah, keberadaan transaksi jual dan ijarah. Selanjutnya penyewa, penjelasan umum isi akad yang signifikan yang meliputi tetapi tidak terbatas pada beberapa ketentuan. Dan yang terakhir, keberadaan transaksi jual dan ijarah dan keuntungan atau kerugian yang diakui. Baik, sekian hasil presentasi dari kelompok 9. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.